Adab yang ke-10. Di sini ada 5 pembahasan. Pertama, ilbas al-jamila minas thiyab. Kenakanlah pakaian yang bagus, yang baik, yang layak, ya. Tidak harus baru, ya. Yang tidak menyelisihi syariat, yang tidak menyelisihi syariat. Dan untuk masalah al-jamil, ya, batasan jamil, ukuran jamil itu dikembalikan kepada syariat, ya. Di suatu negeri bisa jadi yang terbaik adalah di situ dengan menggunakan pakaian-pakaian tertentu, tapi secara syariat itu bertentangan, maka tidak diperbolehkan. Pakaian-pakaian yang menampakkan aurat, ya kan? Ya, maka tidak diperkenankan, ya. Kebiasaan goweser mana goweser di sini? Gak ada goweser. Antum bagaimana menurut antum goweser? Goweser itu menampakkan aurat tidak itu? Itu ketat, itu aurat ya, akhi. Selisihi, jangan diikuti, ya. Selisihi, jangan diikuti. Itu aurat ketat, ya. Seandainya antum mau pakai seperti itu, atasnya pakai jubah, ya jangan jubah lah, ya, pakai tambah lagi lah, atau pakai pakaian yang longgar, ya. Karena aurat itu bukan hanya yang menutupi, tapi yang membentuk tubuh, ya. Tidak layak. Itu kalau laki-laki. Bagaimana kalau ada perempuan kemudian menerapkan juga seperti itu? Na'udzubillah, ya. Maka tidak diperbolehkan. Jadi kembalikan kepada uruf. Nah, ini ya dikembalikan kepada syariat, ya. Kalau uruf maka yang tidak bertentangan dengan syariat itu pakaian yang jamil, yang bagus, yang baik. Wa afdaluhal abyad, dan yang terbaik adalah yang putih. Makanya antum sekarang sudah tahu batasan aurat dan sebagainya, dijaga aurat itu, ya, bukan dibuka-buka. Dan yang terbaik adalah dengan pakaian yang berwarna putih, ya. Ini secara syar'i, secara kebiasaan ada di sini juga mereka dengan pakaian yang warnanya putih, ya. Rasul mengatakan ilbasu min thiyabikumul bayad, pakailah oleh kalian pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innahu min ahsani thiyabikum, karena itu termasuk dari pakaian yang terbaik kalian. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah, ya, jenazah atau mayit dari kalian dengan yang berwarna putih. Maka pakaian putih ini adalah pakaian yang paling bagus, ya, yang paling baik, pakaian yang paling baik, ya. Makanya termasuk nikmat untuk Arab Saudi secara khusus, yang mana mereka pakaiannya itu adalah pakaian putih, atau negeri-negeri sekitarnya. Bahkan mereka di musim dingin pun sukanya dengan mengenakan pakaian putih. Kalau kita kan pengennya dingin, mereka pengennya yang tebal. Kalau mereka banyak yang biasa dengan pakaian putih. Padahal putih di sini adalah biasanya yang tipis, ya, dan negeri-negeri sekitarnya. Kalau di Indonesia, ya, alhamdulillah baju takwa, ya, atau baju koko itu warnanya putih, ya, pilih, ya. Ini karena pakaian yang terbaik untuk adab hari Jumat, ya, dengan pakaian putih, ya. Dan hari-hari yang lainnya juga dianjurkan untuk berpakaian dengan pakaian yang putih, ya. Ini untuk laki-laki. Kemudian yang ketiga, wala yujawiz ka'baika sufla. Nah, ini jangan menutupi mata kakimu, ya. Pakaian itu jangan lebih di bawah mata kaki. Nah, ini masalah isbal, ya. Penting untuk diperhatikan bahwa pakaian laki-laki batas minimalnya itu adalah tengah-tengah mata kaki. Pakaian laki-laki batasnya adalah tengah-tengah dari mata kaki. Seandainya ada mata kaki, tengah-tengah, di atasnya itu lebih baik, ya. Kalau zaman dahulu yang lebih baik lagi adalah sampai tengah betis, ya. Nah, ini diamalkan pelan-pelan, mungkin dilinteng, lama-lama dipotong, ya. Banyak alhamdulillah sini tukang jahit. Mungkin ada teman-teman yang bisa jahit, bisa membantu teman-teman untuk memotongkan. Karena banyak ancaman dari Rasulullah SAW berkaitan dengan masalah ini, ya. Hadis-hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim banyak, dan tidak disyaratkan harus sombong. Nah, sebagian ada orang mengatakan, saya ulangi, dan tidak harus, yang dilarang itu ketika sombong, ya. Hatta tidak sombong, hal tersebut bisa berbahaya baginya.
Rasul mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ya, pakaian sarung yang berada di bawah mata kaki tempatnya adalah di neraka. Ya, banyak saya sampaikan hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan mengatakan kemudian beralasan Raja Salman isbal. Ya, ada yang beralasan seperti itu, ya. Bukan ukuran. Ya, ukuran kebenaran itu bukan Raja Salman atau yang lainnya, tapi yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu pernah mengatakan thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang Allah tidak mengajak bicara mereka pada hari kiamat. Allah tidak menyucikan mereka, Allah tidak melihat mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Ya. Pertama apa? Al-musbilu, orang yang pakainya isbal, itu di bawah mata kaki. Ya, mau celana, mau sirwal, mau sarung, mau apa lagi? Thawb, ya, gamis dan lain sebagainya, sama saja. Kemudian yang kedua, apa lagi ya? Al-mannanu, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian yang ketiga, al-munafiqu si'latahu bil halifil kadhib, orang yang melariskan dagangnya dengan sumpah palsu. Wallahi ini asli, pakai shad padahal palsu. Wallahi ini asli dari Kamboja padahal dari Cina. Wallahi ini saya belinya modalnya 5.000 padahal modalnya 1.000. Saya wallahi tidak mendapatkan keuntungan, ya, padahal untungannya 5 kali lipat. Sering penjual seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan at-tujar humul fujjar. Para penjual itu kebanyakan adalah orang yang fasik, yang fajir. Banyak melariskan dagangan dengan cara yang tidak benar, dengan cara dusta, bahkan disampaikan dengan sumpah. Ya, itu tidak diberkahi seperti itu, ya. Nah, ini berkaitan masalah isbal. Masalah selanjutnya, masalah yang keempat, wabda biyaminika lubsa. Ketika mengenakan pakaian maka mulailah dari sebelah kanan. Ini kalau yang memiliki 2 sisi, celana, ya, atau baju ada kanan kiri. Ya, maka dimulai dari sebelah kanan. Kalau peci tidak perlu. Dari kanan gini, set. Tidak perlu, ya, kacamata kanan dulu, gimana? Tidak bisa, ya. Jadi yang baju nih contohnya apa namanya, yang antum terbuka kanan kiri, ya. Kalau thawb ini langsung, ya. Kalau thawb langsung. Kalau bisa kanan dulu silakan. Atau kaos juga kanan dulu, masuk kepala kanan, kemudian kiri. Ini sunnahnya. Dan yang terakhir nanti bishimalika khal'a, dan melepas mulai dari bagian kiri. Ya, kalau melepas dari kiri terlebih dahulu. Ada sunnah yang dibaca saat mengenakan pakaian dan saat melepas, tapi ini jarang yang mengamalkannya. Bahkan saya pribadi pun, subhanallah, belum dapat taufik terkadang. Sesekali 2 kali mungkin iya, tapi terkadang seringnya lupa. Padahal setiap hari kita berpakaian dan kita melepas pakaian sebagaimana kita setiap hari makan dan minum, setiap hari kita masuk ke toilet dan keluar toilet. Tapi itu kita baca, tapi untuk ini kok subhanallah. Semoga Allah memberikan petunjuk pada kita semuanya, memberikan taufik pada kita semuanya. Doanya padahal gampang. Kalau melepas pakaian, doanya apa? Bismillah. Itu untuk menutup mata syaitan. Ya, bismillah, gitu saja. Ketika mengenakan, bacanya mirip seperti bacaan antum habis makan. Apa itu? Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Itu saja. Kalau antum sudah terbiasa, masya Allah, ya subhanallah, ana pribadi seringnya tidak ingat, tapi sesekali, 2 kali, 3 kali, alhamdulillah Allah ingatkan. Nah, ini kalau orang bisa baca ini ketika mengatakan alhamdulillahi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, karena itu termasuk dari nikmat kita memuji Allah. Ya, kemudian ketika membuka, kita buka dengan apa? Ucapan bismillah. Itu bisa menutup mata syaitan, ya. Maka itu adalah kebaikan. Taib. Untuk masalah pakaian ada beberapa tambahan ikhwas sekalian. Maghrib di sini atau bagaimana ini? 18 menit lagi. Pertama, berusaha untuk mengenakan pakaian itu secara tawadhu'.
maksudnya rendah hati, tinggalkan pakaian yang berlebihan atau pakaian yang mewah, pakaian yang berlebihan atau pakaian yang mewah ini hendaknya ditinggalkan. Ada keutamaan tersendiri dalam masalah itu ya. Dan muslim itu suka pakaian yang bersih, rapi ya. Kemudian di antaranya diharamkan bagi laki-laki untuk mengenakan kain sutra ya. Kecuali kalau memang dibutuhkan. Seperti dahulu Abdurrahman bin Auf yang sakit gatal, maka diizinkan oleh Rasulullah SAW di tempat gatalnya itu untuk mengenakan kain sutra. Tidak boleh pakaian laki-laki dan wanita saling menyerupai. Pakaian laki-laki menyerupai wanita dan sebaliknya ini tidak diperkenankan. Allah melaknat hal tersebut. Ya, dan telah terjadi di mana-mana laki-laki wanita banyak yang berpakaian seperti laki-laki. Sebagian laki-laki stylenya seperti wanita. Ya. Kemudian tidak diperbolehkan tasyabbuh dengan orang-orang kufar, tidak dicatat. Mana penanya? Abdullah Salman. Semestinya dicatat ya dari tadi, tidak perlu diingatkan ya, semuanya mencatat ini ya. Tidak boleh menyerupai pakaian orang-orang kufar. Batasannya yang menjadi ciri khas dari mereka, Pak. Batasannya ketika menjadi itu ciri khas, ketika mereka mengenakan itu maka ini pakaian orang kafir. Ya, untuk sekarang ini hampir tidak mudah untuk menentukan ya. Sebagian dulu ada yang sebagian ulama ada yang menyatakan dasi, tahu dasi, itu termasuk dari tasyabbuh bil kufar ya. Tapi ada sebagian yang membolehkan, tidak mengapa ya, karena bisa jadi mungkin ya, bisa jadi daerah tertentu kalau itu masih termasuk ciri khas orang kufar ya dijauhi. Tapi sebagian bisa jadi itu hal yang lumrah ya, orang memakainya tidak langsung dituduh itu sebagai non muslim ya. Kalau di zaman dahulu, zaman Imam Syafi'i atau siapa, ada istilah zunnar. Zunnar itu ikat pinggang khusus untuk orang-orang non muslim ya, orang Yahudi atau orang Nasrani atau mungkin pendeta-pendeta mereka ya pakai ikat pinggang khusus ya. Kalau orang pakai itu maka dituduh, maka dikatakan itu adalah orang non muslim, kebiasaan orang non muslim. Jas dulu juga sempat disinggung ya, apakah jas kebiasaan orang non muslim ya. Kalau semakin kita tahu ke sini ternyata bukan termasuk kebiasaan dari kaum muslimin jas ya. Jadi umum banyak kaum muslimin juga yang mengenakan jas. Orang-orang Yaman biasa mengenakan jas. Orang Pakistan pun mereka mengenakan jas khusus gitu, kayak rompi ya. Meskipun itu tidak dikatakan jas, tidak ya, tidak ya mungkin ya. Orang Yaman lah banyak kan orang-orang dengan mengenakan jas ya. Jadi tidak termasuk insyaallah. Dulu sebagian ada yang mengatakan ya, sebagian syabab aja sih, kalau pakai pakaian bola itu berarti bola-bola non muslim itu ya, kesebelasan entah Italia, Inggris dan sebagainya, itu berarti ada unsur tasyabbuh ya. Padahal tidak ada yang mengenakan hal tersebut, bukan hanya orang-orang kufar, kaum muslimin pun banyak yang mengenakan. Hanya saja kalau antum mau beli pakaian-pakaian bola dihindarkan, jangan sampai ada merek-merek perjudian, situs-situs tidak baik ya, sponsor-sponsor yang haram ya, hindari. Atau mungkin ada salibnya ya, ada yang ada salibnya atau ada hewan-hewannya. Gimana? Nah ini juga masalah ya, mana lo bagaimana dengan nama pemainnya ya. Wallahu a'lam.
Wallahu taala alam. Ini memang kecintaan yang dikhawatirkan, kecintaan yang dikhawatirkan nanti pada hari kiamat orang itu akan dibangkitkan bersama mereka. Ya, almar'u ma'aman ahab, orang itu nanti akan dibangkitkan dengan orang yang dia sukai. Ya. Saya suka nih dengan ini semuanya mungkin ditiru, dibeli barang-barangnya, foto-foto dipajang. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Ya. Wallahu alam. Kalau mau bisa dihindarkan itu yang terbaik ya. Kemudian menutup aurat. Nah, ini penting ya, benar-benar menutup aurat. Kemudian juga menutup aurat ini termasuk dari menghindari hal-hal yang menimbulkan fitnah ya. Bagi wanita, warna-warna yang mungkin yang menimbulkan fitnah, atau demikian pula membentuk tubuh sehingga bisa mendatangkan fitnah ya, bisa memfitnah laki-laki ya, maka ini dihindarkan. Atau demikian pula ada gambar-gambar makhluk hidup, ini dihindarkan. Kaos-kaos, baju-baju yang ada gambar-gambar makhluk hidup dihindarkan. Pak Ustadz, saya suka itu Indonesia batik ya, batik ya. Kalau antum suka batik, hindarkan yang mungkin ada wayang-wayangnya atau tokoh-tokoh perwayangan, hindarkan yang abstrak saja, yang bersifat tidak ada hal-hal seperti itu ya. Atau mungkin orang pengen beli pakaian-pakaian dari daerah-daerah tertentu, dari Bali, hindarkan yang ada barongannya atau apanya ya. Yang pemandangan ya, tidak mengapa, boleh ya. Adapun yang ada makhluk hidupnya maka dihindarkan. Kemudian juga para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, apalagi selain daripada itu, mungkin cukuplah, ada beberapa yang lain, cuma semoga apa yang disampaikan mencukupi ya. Hindarkan contohnya juga seperti pakaian yang transparan ya, jangan berpakaian yang transparan menampakkan aurat. Nah, ini tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan, apalagi kalau itu bagi wanita.